Assalamualaikum yo, teman-teman yang doyan surfing di belantara dunia maya di sosial media, di Instagram terutama ya, dan YouTube. Belakangan ini kan lagi viral bocah 13 tahun naik motor, terus dia bikin konten video gitu kan. Dan isi kontennya itu kalau kita bikin garis besar, pertama merusak properti orang lain, merusak kendaraan orang lain. Kemudian yang kedua berkata-kata kasar. Saya mau coba kasih pendapat saya gitu tentang hal ini gitu, tentang fenomena ini gitu. Pertama, saya mau garis bawahi dulu ya. Jadi ini pendapat saya pribadi. Saya tidak memaksakan pendapat saya ini ke Anda. Kalau ente punya pendapat sendiri, punya argumen sendiri, punya pandangan sendiri, ya monggo, terserah gitu. Kita saling menghargai pendapat saja. Jadi pertama, saya tidak membela anak ini, dan saya juga tidak menyalahkan dia 100% gitu loh. Nah, Kid on a Bike nama Instagram dia, dan channel YouTube-nya juga kalau nggak salah ya. Kalau kita mau lihat baik-baik ya, kita perhatikan baik-baik. Ini anak 13 tahun gitu loh, jauh banget dari usia batas minimal untuk membawa kendaraan gitu loh. Di negara kita kan 17 atau 18 tahun gitu kan, batas minimal bawa kendaraan, otomatis syaratnya harus punya SIM gitu kan. Nah, bocah 13 tahun ini udah punya SIM belum gitu? Satu. Kedua, bocah 13 tahun ngapain dikasih motor gitu? Ngapain dibeliin motor? Oke lah, saya juga 13 tahun ini kan berarti masih SMP ya? SMP atau SD sih? Saya bawa pertama kali motor itu SMP kelas 1. Sorry, kelas 2 ding, kelas 2. Dan itu saya kecelakaan parah. Setelah itu saya tidak boleh lagi mengendarai roda 2 sampai saya punya SIM, sampai saya SMA. Dan menurut saya ya fair lah gitu. Ya memang harusnya memang seperti itu gitu. Harusnya kan memang seperti itu gitu. Kemudian ya itu tadi, ngapain gitu loh. Dan orang tua si anak ini tuh ngasih motornya nggak main-main gitu loh. Ngasih motornya yang notabene-nya tuh punya tenaga yang cukup besar untuk mencelakakan diri anak itu sendiri kalau dia masih labil bawanya gitu loh. Enak dikasih CBR 150R. Bayangin, motor ini kan punya tenaga yang nggak bisa dibilang nggak main-main gitu loh. Kalau salah-salah bisa mencelakakan diri sendiri, apalagi dengan pembawaan yang masih temperamen, masih labil kayak gitu. Terus juga dia di jalanan, sesalah-salahnya orang lain gitu kan, sesalah orang lain, ente nggak bisa ngerusak properti dia, ngerusak kepemilikan dia gitu, kendaraan dia ente rusak tuh nggak boleh gitu loh. Betul, karena itu jatuhnya ke tindak pidana lain gitu, ente merusak properti orang lain gitu. Terus yang kedua, kata-kata kasar. Ini bocah selain dia ugal-ugalan ya, ugal-ugalan juga bahasanya nggak patut dicontoh gitu loh. Ini udah kayak Reza Oktavian dikasih motor gitu loh. Sorry to say ya, tapi ya memang seperti itu kenyataannya gitu loh. Ini bocah kayak Reza Oktavian dikasih motor. Jadi ya begitulah gitu. Itu dari sisi itu ya. Kemudian kita bisa juga ngeliat dari sisi lainnya nih. Sebenarnya ya, kalau menurut saya anak ini adalah contoh nyata
seorang pengguna jalan, seorang pengendara roda 2 yang lahir dari barbarnya jalanan kita gitu, dari primitifnya para pengguna jalan kita gitu. Sebenarnya mungkin nih si anak ini meluapkan gimana ya, kekecewaan dia gitu loh, kekecewaan dia terhadap semrawutnya jalanan di Indonesia gitu. Pengguna jalan yang nggak taat sih, udah nggak taat lagi, nggak tahu dan taat aturan gitu kan. Kemudian banyak lah pelanggaran yang dianggap wajar gitu, yang dianggap wajar di negara kita ini. Nah mungkin dia apa ya, meluapkan kekecewaan dia tuh dengan cara itu gitu. Cuman jatuhnya dia jadi vigilant gitu, jadi vigilante, dia jadi main hakim sendiri gitu jatuhnya. Dan adanya anak seperti ini tuh juga selain orang tuanya harus introspeksi ya, ini juga konten kreator yang ada nih, terutama nih bocah pasti banyak nontonnya konten-konten motovlogging nih ya. Harusnya kita semua introspeksi diri, konten seperti apa yang udah kita suguhkan ke halayak ramai gitu loh. Terutama ente-ente yang punya jangkauan luas gitu, punya subscribers banyak, views yang banyak. Kemudian ente ngasih video yang isinya kebut-kebutan, isinya ngomong kasar, isinya marah-marah, isinya merusak merusak properti orang lain gitu kan. Ini bocah pasti banyak nonton kompilasi dari bikers smashing mirrors gitu. Jadi mungkin dia terinspirasi dari motovlogger di luar sana yang kalau dipepet dikit langsung mukul spion. I don't know gitu. Jadi ya itu juga tanggung jawab dari kita juga sih sebagai konten kreator. Jadi pas dia bocah nonton konten video kita yang bisa dibilang buruk gitu kan, ya kita juga punya andil dalam mendidik dia jadi seperti itu gitu loh. Sama halnya dengan para pengguna jalan barbar tadi yang bikin dia kecewa dan mau jadi main hakim sendiri, itu juga bertanggung jawab sebenarnya gitu. Intinya sih terserah ya, ente mau ngebela dia, ente mau menghujat dia, terserah ente bebas memilih satu sisi gitu. Cuman saya menutup video ini dengan satu pertanyaan. Dia yang nggak punya SIM barbar kata ente kan, main hakim sendiri. Nah pertanyaannya, ente yang sudah dewasa dan punya SIM, sudah legal untuk bawa motor, bawa mobil, apakah ente lebih beradab dari dia ketika berada di jalanan? Apakah ente lebih taat peraturan dari dia ketika di jalanan? Itu pertanyaannya ya. Wassalamualaikum, Mas Dani Motovlog, peace out.